Hai semuanya, selamat datang di AM Channel Education. Pastikan kamu menonton video ini sampai selesai agar mendapatkan insight penuh dan jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video seru dan edukatif selanjutnya. Di sebuah perusahaan yang sedang bertumbuh, semua orang bekerja keras. Marketing berlari cepat mengejar target. Produksi fokus mengejar output, finance sibuk menjaga cash flow. Tapi lama-kelamaan, mereka menyadari bahwa perusahaan bergerak tanpa arah yang sama. CL berkata, kita tidak kekurangan strategi. Yang kita kekurangan adalah arah. Ternyata, akar masalahnya adalah satu, visi yang tidak pernah disusun dengan benar. Visi adalah arah masa depan. Ia bukan hanya kalimat indah, tapi kompas untuk semua keputusan bisnis dari karyawan paling bawah hingga direksi paling tinggi. Tanpa visi, perusahaan hanya sibuk, tapi tidak maju. Jadi, gimana cara menyusun visi yang benar-benar kuat dan bisa membawa perusahaan menjadi kelas dunia? Mari kita bedah 8 langkahnya. Langkah pertama, mengumpulkan input. Perjalanan penyusunan visi dimulai dengan mendengar. Mendengar apa kata karyawan, apa keinginan pelanggan, bagaimana perubahan pasar terjadi, hingga apa saja ancaman yang ada di industri. Ingat, visi yang kuat lahir dari realita yang dipahami dengan jernih. Kita harus jujur melihat kondisi saat ini sebelum bermimpi tentang masa depan. Langkah kedua, brainstorming. Setelah semua data terkumpul, perusahaan mengadakan sesi brainstorming. Di sini, semua orang dari berbagai divisi bisa berbicara, memberi ide, dan menyampaikan mimpi mereka untuk perusahaan. Tidak ada ide yang salah pada tahap ini. Yang paling penting adalah berpikir besar, berani, dan tanpa batasan. Disinilah bibit-bibit ide cemerlang mulai tumbuh. Langkah ketiga, menyeleksi ide. Dari puluhan atau bahkan ratusan ide yang terkumpul saat brainstorming, kini saatnya untuk menyaring. Tim akan memilah mana ide yang paling potensial, mana yang sejalan dengan nilai inti perusahaan, dan mana yang benar-benar penting serta relevan untuk masa depan. Proses ini membantu kita menemukan fokus utama dari lautan gagasan. Langkah keempat, mengembangkan draft vision. Dari ide-ide yang sudah tersaring, tim mulai menyusun draft pernyataan visi. Kalimat demi kalimat dirangkai dengan hati-hati untuk menggambarkan mimpi besar dan arah yang ingin dituju oleh organisasi. Draft pertama ini mungkin belum sempurna, tapi inilah kerangka awal dari masa depan perusahaan. Langkah kelima, memperbaiki pernyataan. Draft yang sudah ada kemudian divaluasi kembali. Apakah kalimatnya cukup menggerakkan hati? Apakah cukup jelas dan mudah dipahami semua orang? Apakah cukup ambisius untuk mendorong pertumbuhan, tapi tetap realistis? Visi terus ditempa dan disempurnakan hingga menjadi sebuah pernyataan yang kuat, tajam, dan inspiratif. Langkah keenam, menguji kriteria. Agar visi tidak hanya menjadi slogan kosong yang terpajang di dinding, ia harus diuji. Apakah visi ini relevan dengan kondisi pasar? Apakah visi ini membuat kita berbeda dari pesaing? Apakah bisa menjadi kompas untuk setiap strategi yang akan dibuat? Dan yang terpenting, apakah mendukung daya saing serta keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang? Langkah ketujuh, mendapatkan persetujuan. Setelah lolos dari berbagai pengujian, visi dipresentasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari dewan direksi hingga perwakilan karyawan. Diskusi terbuka terjadi, masukan dibahas bersama, hingga akhirnya visi tersebut disetujui secara kolektif. Ini, visi bukan lagi sekadar dokumen manajemen, tapi sudah menjadi milik seluruh organisasi. Langkah terakhir, yang kedelapan, mengkomunikasikan dan menjaga visi. Visi yang sudah disetujui bukan berarti pekerjaan selesai. Justru, ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Visi harus terus dikomunikasikan dan dijaga agar tetap hidup. Mulai dari proses onboarding karyawan baru, dalam setiap kebijakan HR, dalam setiap meeting manajemen, dalam strategi tahunan, hingga tertanam kuat dalam budaya organisasi, visi harus hidup dalam setiap keputusan yang diambil. Ketika visi benar-benar dihidupkan,
keajaiban pun terjadi. Perusahaan bergerak lebih serempak. Setiap tim menjadi lebih fokus. Semua keputusan yang diambil menjadi lebih konsisten. Dan hasilnya, daya saing perusahaan meningkat secara berkelanjutan, membawanya selangkah lebih dekat menuju perusahaan kelas dunia. Jadi, inilah 8 langkah menyusun visi yang kokoh, mengumpulkan input, brainstorming, menyeleksi ide, mengembangkan draft, memperbaiki pernyataan, menguji kriteria, mendapatkan persetujuan, dan yang terakhir, mengkomunikasikan serta menjaga visi. Ingat, visi yang kuat bukan sekadar kalimat indah. Visi adalah fondasi dari daya saing dan keberlanjutan perusahaan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini di AM Channel Education. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan insight penting tentang kepemimpinan dan bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya.